mulaikan. Thank you, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kayak semangat. Alhamdulillah. Insyaallah Bapak satu kerja. Lawas-lawas Pak. Yang terpenting apa? Masuk ke dalam kepala. Oke, hari ini Bapak akan menceritakan tentang kewajiban zakat fitrah serta kelebihan orang menuntut ilmu di bulan Ramadan. Kenapa zakat fitrah itu wajib? Siapa tahu? Kenapa zakat fitrah itu wajib? Tahu berani jangan pindah dulu. Ya tahu. Wis, enggak disuruh kita yang bolong. Nah, kenapa zakat fitrah wajib? Karena disuruh Allah. Jadi pikir apa? Setiap kewajiban itu pasti Allah yang menyuruh, yang disampaikan melalui Rasulullah. Jangan bingung jawabannya apa, kan usah berpikir keras. Disuruh Allah berzakat. Ini yang Quran ada tentang zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, ini pada Rasulullah SAW zakatul fitri itu ratus ini. Rasulullah SAW zakat fitri itu sebagai pembersih bagi orang yang puasa. Minar labasi wal lagwi, daripada berbuat sia-sia dan ucapan tidak baik. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa wa amma addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa yang membayarkannya sesudah sholat Idul Fitri, maka itu dikategorikan cuma sedekah. Kalau zakat fitrah ini masalah waktu aja. Zakat fitrah ini dibayarkan dari awal Ramadan sampai kena sebelum hatib naik ke atas mimbar. Yang paling abdul Pak apabila Pak itu dibayarannya ketika hari terakhir puasa lah. Nah, maghrib. Maka buat kau pasti melihat orang kesana kemari mantar zakat fitrah ya lah. Nah, itu paling abdulnya. Kenapa jadi Bapak itu terakhir menyuruh menghimbau supaya parak barang? Paham? Hendak Bapak suruh kena imbah maghrib ya Bapak hari terakhir bulan puasa habis ketek-ketek sebenarnya. Kesana kemari mantar zakat fitrah itu yang abdulnya. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah pembersih lisan kita. Selama bulan Ramadan kadang-kadang kita, nah makanya sama ada yang bertanya, Pak, berkata-kata kotor Pak batal lah puasa? Kada batal. Nah, setiap berkata-kata kotor, perbuatan yang tidak baik, maka itu dapat menghancurkan pahala puasa, menghancurkan bahkan menghilangkan pahala puasanya. Sampai-sampai ada yang puasa tapi kayak kada puasa tapi kada dapat pahala puasa itu. Nah, dengan zakat fitrah ini bujur aja Hairul tadi menambal yang lain puasanya yang bolong, tapi kecolongan kita selama berpuasa menyambati kawan, menggayai kawan, menpecah itu kadang kalau ditambal pakai zakat fitrah harus apa? Harus puasa mengkodok, paham? Lah jadi, nah supaya pahala kita sempurna, zakatnya pakai zakat fitrah. Zakat pemberian fitrah suci, pemberian yang murah kita jadi suci, fitrah itu suci. Makanya dengan itu sempurna puasa kita, paham? Pak ulun mau puasa tapi kada berzakat boleh? Kada berzakat fitrah kan zakat fitrah disuruh Allah, disuruh Nabi, kamu kada berzakat maka kada boleh. Dan ini adalah zakat kita itu penyempurna puasa kita. Dan mengenai zakat fitrah pulang, ada beberapa golongan kemarin dijelaskan Bapak Awi, orang yang menerima zakat fitrah. Salah satunya fakir dan miskin. Ingatlah anak Bapak, fakir itu kayak apa? Fakir itu yang kadang-kadang
contoh. Atau kebutuhannya sehari-hari. Contoh. Inya dapat duit sebulan 300.000. Lah, Wow. misalnya Inya dapat duit sebulan 300.000. Lah, keperluannya sekalinya 600.000. Wow. Atau keperluannya ternyata 500.000, maka itu digolongkan fakir. Bilang itu aja gawiannya, paham? Ternyata Kalau yang miskin, inya gajinya 300.000, keperluannya 600.000, lama. artinya setengah daripada keperluannya atau lebih, maka itu miskin. Artinya kayak ini, kalau fakir itu banyak pengeluarannya daripada pendapatannya. Kalau miskin itu setengah-setengah, hampir tapi kada cukup juga. Nah, ingatlah semalam rencana bapak, himbauan bapak di situ. Wow. Bahwasanya anak bapak silahkan ya bapak berzakat fitrah ke sekolahan. Kenapa? Memang guru TK Quran itu ada tulisannya di apa? Di itu di berhak menerima zakat adalah guru TK Quran. Adalah malam. Nah, tapi guru TK Quran itu cuma ini aja gawiannya. Nah, jadi bisa dikategorikan fakir atau miskin. Kenapa kada cukup? Ini tolak hidup tuh mahal. Orang-orang yang cukup itu hidupnya gajinya pas-pasan, atau berkelebihan. Gajinya tuh gono jutaan rupiah. Wow. Jutaan rupiah. Paham? Makanya orang guru TK Quran, orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran itu masuk berhak menerima zakat lewat jalur fakir dan miskin. Kita bersyukur bisi imam, salah satu imam Ahmad yang membolehkan kita berzakat fitrah kepada salah satu golongan. Golongannya ada 8. Nah, yang sebenarnya itu kalau misalnya berzakat fitrah yang sesungguhnya 8 itu dikumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang hanya masuk Islam, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang terhutang, ada budak, ya lah. Apalagi Sudah. Karena itu kan, nah musafir, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Itu konteksnya ya orang berperang baku hantam tuh. Kalau di TK Quran, kalau hendak menerima zakat fitrah itu jalur fakir miskin. Jalur apa? Nah, kalau berzakat yang sesungguhnya dikumpulkan 8 orang tadi, ada beras 3,5 liter dibagi. Cukuplah siapa seorang. Nah, ini kira anggaplah 3,5 liter atau berapa loh? 3,5 liter lah, bagi orang berapa dapat banyak atau sedikit? Kayaknya kira 3 bagi 8 berapa dapatnya? Berapa? Setengah apa? Nah, ada cukup. Ada imam yang muridnya imam Imam Syafi'i kan. Nah, Imam Ahmad memadahkan bahwasanya zakat fitrah itu boleh kepada salah satu golongan. Nah, imbah julung ke fakir miskin selesai. Imbah julung lawan orang yang terhutang selesai. Imbah julung lawan orang yang hanya masuk Islam selesai. Julungan Kristen Pak itu pada berhak menerima zakat. Paham? Itu namanya jatuhnya sedekah aja. Ada gugur kewajiban kita tentang zakat. Paham? Nah, pulang. Itu berhubungan tadi anak bapak berzakat fitrah ke sekolah Cina tadi. Ketika anak bapak mengantar zakat fitrah ke sekolahan, terus bapaknya menerima setiap pemberian itu, maka orang pasti akan senang. Masya Allah. Ujar bapak iki tahadau tahabu. Kalau orang ketujuh hadiahan itu, maka akan bertambah lope-lope. Tahu lah lope-lope? Apa? Depan DMF. Apa? Depan DMF. Itu bertambah sayang, saling menyayangi. Dan guru atau siapapun yang diberi pasti gembira. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan.
ahabun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabul a'mal ilallah ta'ala suruh tudhilu ala muslim au tuksibu anhu kurbah au taqdi anhu dina au tadu anhu ju'an wala amsi ma'ahi fi hajatin ahabu ilayya man anakika fi hajil masjid yakni fi majlis madinati syahdan. Artinya apa? Manusia yang paling dicintai Allah adalah paling memberi manfaat bagi manusia. Adapun amal yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Dalam konteks ini, bapak lawan anak bapak ini keluarga lah. Oh iya, keluarga lagi lah. Keluarga berarti kita orang lah, orang lain lah. Nah, membuat orang lain bahagia. Kira-kira kalau anak bapak tuh berzakat fitrah di sini, siapa yang bahagia? Bapak. Siapa yang bahagia? Bapak. Keduanya saling bahagia. Anak bapak berhasil menunaikan zakat fitrah, di sini menerima zakat fitrah. Jadi sama-sama bahagia. Akhirnya apa? Kita sama-sama bahagia, kita saling mencinta. Ketika kita tumbuh, apapun yang terjadi, maka akan terasa nyaman. Anak bapak belajar lakas mendapatkan. Bapaknya melajari dengan semangat. Ini hanya turun upload sudah dapat ya bapaknya aja. Oh kada lancar, sudah belum gede. Ngabut berdiri di atas genteng. Tangan ke bawah, batis ke atas. Itu lain sekolahan itu tempat kungfu. Ya pak, ya ada tempat kungfu. Kena contoh akan sampai-sampai ya Nabi lebih senang membantu atau menyenangkan hati orang lain daripada beretikaf belawas-lawas. Luar biasa kalau menyenangkan hati orang lain, paham lah. Apalagi di sini konteksnya guru wanita. Insya Allah ketika berjalan fitrah sini dibagi-bagi dua, gesan sekolahan, gesan orang-orang sekitar. Mudahan berkah. Dan memang zakat fitrah itu suatu kewajiban kita sebagai umat Islam. Selanjutnya pulang masih berhubungan dengan bulan Ramadan yang akan anak bapak turut tahu setiap hari kalau batu di akhirnya buat Ikam sini berzakat fitrah senang kalau. Nah, buat Ikam sebelum itu menyenangi bapaknya harus turun tiap hari itu kami sudah senang, cukup sudah bagi kami. Senang turun tiap hari kada pepandiran itu luar biasa. Kayak ini nah. Bapak menjelaskan anak bapak pepandir itu kira-kira paham nggak ada? Ada. Dari mananya kada paham? Bapak pepandir itu sudah kada paham. Seharusnya bapak pepandir ya paham. Nah, lawan juga. Ini anak bapak nih nah, menuntut ilmu. Kenapa jadi bapak menyuruh nah menuntut ilmu bulan puasa itu tahu lah. Maka bapak pada gawian yang wajib itu dilipat gandakan, gawian yang sunat itu di pahalanya nang kayak menggawi nang wajib. Menuntut ilmu, pertanyaan bapak itu wajib kah sunat? Wajib kah sunat? Wajib sunat. Menuntut ilmu itu artinya apa? Ketika menuntut ilmu di bulan puasa itu pahalanya berlipat-lipat dan juga selain dapat pahala berlipat ganda, ilmunya bertambah dan ngajinya bertambah lain. Ini beda pintar yang mana? Ini parai lah. Ini lancar mengaji tapi jarang turun sekolah pas bulan puasa. Bapak kada kau menjamin karena pas turunnya apakah masih lancar atau kada. Syukur-syukurnya mengaji di rumah. Usia parai kayaknya. Bila kadang ngaji sekolahan tuh kayaknya di rumah parai ya lah. Nah makanya bulan puasa bapak suruh tuh. Kalau kena sebulanan kena ada mengaji kata-kata kena bawa pas turunan. Naja. Auju bapak auju apa semalam pak? Mah auju aja kan hafal bis kuat. Gara-gara ada tapi tuh hanya mukanya belum lagi alif ba ta sa. Nah, tak alif pulang berpuling. Belum lagi sudah ba ta sa. Nah, di mananya mengaji dalam atau dalam game-nya mengaji. Pernah lah game mengaji? Pernah. Ada. Sekekernya.
Oh, jubilah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lah yang agennya Islami lah supaya apa? Jadi apa? Dan juga nah makanya bulan puasa itu ada yang namanya pesantren kilat. Halo pesantren kilat. Pesantren tembak petir kilat. Oke, pesantren kilat, pesantren cepat 3 hari, 2 hari, sehari, ada yang penggantian sekali seorang. Apa? Dan juga di masjid-masjid orang lomba juga menuntut ilmu. Buktinya ada apa? Ada apa di masjid? Nah, ada ceramah, ada kuliah kuliah apa? Kuliah subuh. Makanya masjid itu berlomba-lomba 60 bulan puasa nini kai-kai ke masjidan. Buat nikah pindah ke masjid ke sekolah, apalagi nih nah. Maka suruhan di bulan puasa nih menuntut ilmu, mengaji Quran. Buat nikah menuntut ilmu sambil mengaji Al-Quran, bayangkan pahalanya kayak apa. Memang pahala sekarang ada ditampakkan, tapi ketika kena sudah meninggal itu pahalanya jadi nampak. Seandainya nah pahala itu ditampakkan, ini anak bapak nih dijuntain kawan di ada pahalanya. Ini contoh nah, Hasbi banyak pahala, ini banyak pahala. Betul ada di muka sini yang dikit pahalanya, Hasbi banyak dijuntain hasil bukti karena ketahuan juga nya wadahnya. Kalau pahala itu kelihatan, sebaliknya pula kalau dosa itu ditampakkan, orang tidak akan berparak pun nih kau. Karena yang namanya dosa itu bau. Sampai-sampai malaikat tuh kada tahan cium baunya. Suatu ketika orang sakit itu dicabut wajahnya, cerah wajahnya, berseri wajahnya dicabut, nafsu makannya dicabut, apalagi kesehatan badannya dicabut, terus dicabut juga dosanya. Ketika sudah kembali itu dikembalikan ke berseri wajahnya, betul kembalikan nafsu makannya, kembalikan kekuatan tubuhnya. Ada sebuting yang kada boleh dikembalikannya itu dosa-dosa. Nah, di malaikat apa? Wahai Allah, ini apa ini? Ini berikan nggak ada? Dosanya berikan nggak ada? Hah? Berikan nggak ada? Ada diberikan. Kemana nih? Dibuang ke laut, dibuang ke sampah. Kasihan pulang tukang sampah petik dosa buang. Intinya apa? Kerjakan zakat fitrah sebagai kewajiban. Bagi anak berzakat fitrah ke sekolahan disilakan. Syukur-syukur ke sekolahan. Alhamdulillah kita sama-sama senang. Dan memang buat sekolah sini seharusnya zakat fitrahnya ke sekolahan. Karena apa? Karena itu tahulah bila apa? Itu jadi nyaman karena maksudnya nyaman belajarnya gitu. Paham? Nah, lawan juga salah ini tampul masih bulan Ramadan ya bapak bebesan 2 hari lagi kalau tolong kami selawan Jumat lawan bujur paham, karena ini tidak akan terulang kecuali tahun depan bila masih ada di dunia ini. Mudah kita panjang umur kepada taat. Allah menemui bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga bayar zakat fitrah sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Sedikit ada itik di atas sawah, ada ayam di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.